dan kita dapat bertemu dengan bulan kelahiran Rasulullah SAW. Maka dari bulan ini memberikan peringatan kepada kita semua untuk lebih mendekatkan diri kepada Rasulullah, untuk lebih mencintai Rasulullah, dan juga mengikuti apa saja yang telah diajarkan dan ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat yang kita bisa memaksimalkan mulai dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun juga dengan menunjukkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menjalankan sunnah-sunnahnya maupun ajarannya. Dan insya Allah berkat perbuatan yang kita lakukan sehingga kita mendapatkan balasan cinta dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan berkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah tambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad, Allah tambahkan sayangnya kita kepada Nabi Muhammad, Allah tambahkan pikiran-pikiran kita selalu untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan teruskan kajian kitab Fathul Qarib Mujib. Kita masuk pembahasan yang baru yang masih berkaitan dengan pembahasan yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum fi darin amin ila anqar. At-tarhibu fil wara wa tarku syubhat wa ma yaququ fi sudur wa fi samah fil bay' wa syira wal ibtiwa wal qada. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fi haram. Ar-ra'i al-harima yujibu an yahmala fihi. Ala wa inna li kulli malikin hima. Ala wa inna lillahi maharimuh. Ala inna fil jasadi mudghah idza salaha salaha al-jasadu kulluh wa idza fasada fasada al-jasadu kulluh. Ala wa hiya al-qalbu. Wa Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu 'abdan samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza qada samhan idza qada. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan malam ini kita akan membahas tentang satu sifat yang mulia yang harus ada di dalam diri kita agar kita bisa menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sifat itu adalah sifat wara. Wara adalah sifat untuk menjaga diri dari segala macam hal-hal yang bersifat syubhat dan hal-hal yang bersifat haram. Maka kalau kita mengedepankan sifat wara dalam kehidupan kita,
insya Allah diri kita akan terhindar dari segala macam hal yang berkaitan dengan yang namanya syubhat dan juga yang namanya haram. Karena itu kita harus memahami sedikit demi sedikit pengetahuan tentang agama kita, agar kita bisa menjadi orang yang selamat dan orang yang bahagia di kemudian hari. Karena kalau sampai kita tidak mengetahui tentang pengetahuan agama kita sendiri, na'udzubillah min dzalik, maka apapun yang kita dapatkan dari pekerjaan, dari rezeki, semuanya bisa membahayakan kita di kehidupan dunia dan akhirat. Karena sumber rezeki tersebut, pekerjaan tersebut dari yang bersifat syubhat dan haram, waliyadu billah min dzalik. Karena itu di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan khairul dinikum al-wara, yang artinya sebaik-baiknya agama bagi kalian, kita semua ini, itu adalah sifat wara. Karena sifat wara itu akan menjaga diri kita dan kehidupan kita dari segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi saya membacakan satu ayat Al-Quran, yang mana ayat ini tidak akan asing bagi setiap dari kita untuk mendengarnya atau mungkin pernah membacanya. Karena ayat ini juga disebut dengan ayat 1000 dinar. Biasanya kadang ulama saking senangnya dengan ayat ini dan berharap mendapatkan kebaikan dari salah satu ayat Al-Quran seperti ayat ini, maka ayat ini dilaminati lalu kemudian disimpan di rumah. Dan kadang juga ayat ini ditulis dalam kaligrafi, lalu kemudian bentuk pidora dibeli dan ditempel di rumah, dengan harapan yang baik, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki dengan rezeki yang halal. Allah memberikan rezeki dengan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka. Tapi ternyata ada syaratnya, sesuai dengan ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan tersebut, wa may yattaqillah, dan bagi orang yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuka baginya solusi-solusi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki dengan rezeki yang tidak dia sangka-sangka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, modal kebaikan bagi setiap diri manusia dalam kehidupan dunia akhiratnya ini adalah ketakwaan kepada Allah. Kalau kita patuh kepada Allah, maka bagaimanapun kondisi kita akan selalu diperhatikan oleh Allah, akan selalu diberikan pertolongan oleh Allah. Tapi kalau kita tidak menunjukkan sikap ketakwaan, maka kita pun hidup dalam keadaan yang terkadang mohon maaf agak susah. Untuk mendapatkan solusi dalam kehidupan sangat sulit. Padahal kita ingin segala macam kemudahan-kemudahan kita dapatkan, tapi ternyata yang kita rasakan sejauh ini sangat sulit. Ketahuilah bahwa ketika kita belum kenal dengan Allah dan belum mendekat kepada Allah, di saat itulah kita akan terasa sulit untuk mendapatkan solusi-solusi dalam kehidupan. Karena itu
di dalam diri kita harus kita kedepankan takwa Allah. Mau apapun profesinya kita, takwa Allah. Mau apapun peran kita di masyarakat, takwa Allah. Itu yang harus lebih, agar kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mohon keburukan-keburukan yang biasa dilakukan oleh seseorang seperti korupsi atau menipu ataupun berbuat zalim dan lain sebagainya, jawabannya yang paling singkat karena mereka tidak takut kepada Allah. Tapi kalau mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah segala macam problem-problem khususnya di negara kita itu tidak akan pernah terjadi. Makanya saya pernah melihat satu tayangan di media sosial, seorang tokoh nasional mengatakan kunci negara yang baik dan selamat dari segala macam perbuatan buruk sebenarnya hanya satu: takut kepada Allah. Kalau sudah negara itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah sebuah negara itu akan menjadi negara yang baik. Tapi kita lihat negara kita sendiri, nggak usah jauh-jauh. Kita ini tenaga dengan negara-negara ASEAN. Tapi semenjak permasalahan yang terjadi di negara kita ini begitu banyak, khususnya hal yang bersifat korupsi, maka tetangga-tetangga yang berdekatan dengan kita pun mohon maaf menjelek-jelekan kita, membuli kita. Dikatakan kesalahan yang dilakukan oleh oknum warga negara Kesatuan Republik Indonesia kita. Dengan apa? Korupsi mereka. Lalu kenapa mereka hampir setiap kali mohon maaf menjabatkan, melakukan inilah, melakukan itu, pasti ada sesuatu yang dikorupsi. Kenapa jawabannya? Karena tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita berbicara tentang negara. Kalau kita berbicara tentang ruang lingkup yang kecil, mohon maaf, jadi KTP itu bisa korupsi, jadi KTP itu bisa korupsi, bekerja di salah satu industri bisa korupsi walaupun hanya pekerja biasa. Kenapa? Karena tidak takwa Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sebuah kemuliaan kalau kita ini masih diberikan ketakwaan di dalam hati kita. Kita nggak mau dikomendor diajak korupsi, diajak berbuat curang, diajak berbuat zalim, bagi-bagiannya misalnya. Maka salah satu bagian dari ketakwaan itu, kita akan diberikan sifat keluarga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau timbul pertanyaan, kenapa terkadang orang-orang di zaman sekarang ini mudah untuk korupsi, mulai dari tingkat yang kecil sampai tingkat yang besar? Kalau kita melihat salah satu jawaban yang disampaikan oleh Imam Haddad radhiyallahu ta'ala di dalam kitab Nasaihul Ibniyah, beliau itu menyebutkan ketika seseorang tidak memiliki sifat wara dan lebih mengedepankan gaya hidup yang berlebihan, maka orang itu akan terjebak keharaman seperti melakukan korupsi. Alhamdulillah, gaji udah ada, tunjangan udah ada, segala macam fasilitas negara sudah ada, tapi dicari cara-cara korupsi. Ternyata ada di proyek ini misalnya, ya, mudah-mudahan Allah jaga kita. Mulai dari ruang lingkup yang kecil untuk diri kita sendiri, sampai nanti kalau Allah berikan amanah dengan jabatan yang besar, kita harus tetap mengelola
orang yang bertakwa kepada Allah dengan jaminan dari Allah, yaj'alahu makhraja, Allah akan memberikan solusi. Apa solusi dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang bertakwa? Disebutkan oleh para alim ulama yang menafsirkan ayat tersebut, yang dimaksudkan dengan solusi dari Allah adalah peningkatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap diri seseorang yang bertakwa dengan rezeki yang halal. Artinya secara sederhana, orang yang bertakwa itu akan lebih mudah ditunjuk oleh Allah dengan rezeki yang halal. Tidak akan mudah ada pintu atau celah mendapatkan rezeki yang syubhat, apalagi yang haram. Ini kemuliaan dari Allah secara khusus untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kalau kita merasakan kehidupan sejauh ini, godaan terberat kita adalah ketika kita ditawarkan dengan rezeki yang bersifat hissi, yang bersifat kita ini sangat butuh, seperti makan, minum, uang, dan lain sebagainya. Karena tanpa kita bertanya, ini dari mana? Tanpa kita berusaha untuk mencari tahu, ini dari mana? Kok tiba-tiba dia mau ngasih anak pekerjaan? Kok tiba-tiba dia mau ngasih anak dia 1 juta? Nah, langsung terima kasih. Semoga kita harus benar-benar mempelajari tentang segala hal yang berkaitan dengan muamalah kita kepada sesama manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Muhammad bin radhiyallahu anhu menjelaskan tentang 3 golongan manusia yang pantas untuk kita bermuamalah dengannya, atau yang kita harus berjaga-jaga dalam bermuamalah padanya, atau yang sama sekali kita tidak boleh bermuamalah dengannya. Yang pertama, seseorang yang dikenal dengan kesolehan dan ketakwaannya. Kalau Anda diberikan sesuatu dari dia, maka Anda tidak perlu bertanya. Cukup Anda ambil, baik itu pekerjaan, makanan, minuman, atau apapun yang kita butuhkan, tinggal kita ucapkan terima kasih banyak. Karena kita sendiri sudah tahu ini orang yang soleh, ini orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian golongan yang kedua, kalau ada seseorang yang memberikan kita sesuatu, apakah itu pekerjaan, makanan, minuman, dan lain sebagainya, tapi dia masih tergolong orang yang abu-abu. Kadang dia tahu sholat itu baik, kadang dia itu tidak tahu bahwa maksiat itu tidak baik. Jadi masih 50% dia melakukan amal soleh, kemaksiatan itu kadang 50% masih dia lakukan. Orang yang semacam ini, kalau bersosialisasi dengan kita, bermuamalah dengan kita, maka kita harus lebih berhati-hati. Kalau perlu kita tanya seandainya tidak menyinggung perasaan. Kita tahu kok, maaf, dia juga jamaah masjid Al-Ikhlas. Kita tahu kok, dia kadang pernah dulu bareng dengan kita. Tapi dibalik pengetahuan kita, terkadang ada hal-hal yang mencurigakan. Ini yang patut diwaspadai. Buat dibalik kita tanya. Kalau sudah dia mengatakan halal, ini berarti alhamdulillah mendapat rezeki halal, alhamdulillah, terima. Tapi kalau sudah Anda ketemu dengan seseorang yang mohon maaf walaupun pakai peci, tapi jelas-jelas
sesuatu dari ini yang dimaksudkan dengan sifat umum. Jadi jangan Anda merasa senang ketika Anda punya teman, punya tetangga, tapi mohon maaf, yang dikenal itu kebaikannya karena sumbernya yang halal, bukan dari sumber yang halal. Karena seperti lingkungan kita saja para hadirin, kadang kita tak mau tahu, tapi Allah kasih petunjuk. Sampang lewat, hati-hati bang, ini mohon maaf pekerjaannya haram. Kadang teman kita yang bilang, hati-hati bang kalau diundang, mohon maaf. Makanya kadang timbul pertanyaan, Ustaz, kalau kita diundang oleh mereka, secara mereka itu tetangga dengan kita. Ya. Yang pertama, kalau kita sudah yakin 100% usahanya itu haram, usahakan antum jangan hadir. Cari alasan sedemikian untuk tidak hadir. Kemudian kalau nggak bisa, ya, karena udah kempet di rumahnya, orang tahu, orang di rumahnya hadir, tapi nggak usah makan minum. Anda harus makan dulu di rumah. Ketika dia lakukan pemahaman, insya Allah tidak mengganggu. Insya Allah tidak mengganggu. Hal ini memang benar ketika kita bersosial dengan mereka, tapi itulah tujuannya agar kita selamat di akhirat. Anda bayangkan, Nabi SAW mengatakan di dalam hadis, kullu lahmin nabata minal haram fannaru awwalih. Darah daging yang sudah berkumpul dengan sesuatu yang haram, maka tempat yang layak di akhirat itu nerakanya Allah. Itu sifatnya umum. Gak mesti harus banyak, gak mesti harus sedang, gak mesti sedikit. Kalau sudah ada haram, nauzubillah min dzalik, itu bisa menjadi sebab seseorang ditempatkan di nerakanya Allah. Makanya seperti yang pernah saya ceritakan, bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau mendapatkan makanan dari satu pesta pernikahan yang dibawakan oleh anaknya, itu dimuntahkan oleh beliau. Kenapa dimuntahkan oleh beliau? Karena beliau menganggap ini makanan sifatnya syubhat. Belum arti syubhat itu masih belum jelas kehalalannya, masih belum jelas keharamannya. Paham ya? Cuma beliau lebih berhati-hati, maka beliau mengkorek-korek mulutnya sampai muntah, supaya makanan itu tidak bercampur dengan darah dan kemudian menjadi daging. Nah kalau kita begitu udah tahu makan enak masuk dalam perut, udah pandai ya cacingnya tuh, cacingnya mana yang tuh, ya kita jangan bikin selamat, bahwa apalagi kalau ternyata usaha yang kita lakukan dari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita itu sumbernya dari haram, maka kita akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man min aina iktasabat lahu min al-bid'ah fitnah wa kama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam." Bangsa ini dari mana dia dapat duit, dari mana dia dapat pekerjaan, yang penting dia itu, maka Allah juga tidak akan mau peduli di pintu neraka mana dia akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus menjadi kekhawatiran kita. Jadi jangan mohon untuk pertahanan hidup. Kalau tidak dapat ini mati. Kalau tidak dapat ini, ini hancur rumah tangga ini. Takwa dulu pada Allah, baru berusaha menjemput rezeki dengan rezeki yang halal. Insya Allah, Allahumma. Insya Allah baru Allah.
yang fenomenal. Karena ada satu riwayat yang menceritakan tentang seseorang yang ingin berlayar bersama rombongan dengan kapal yang besar. Tiba-tiba ada seseorang yang muncul, ibaratnya di pelabuhan, nawarkan dia, kamu mau nggak? Saya punya tulisan satu ayat Al-Quran yang bisa memberikan penjagaan kepada Anda. Anda baca, Anda hafalkan, Anda akan selamat. Diberikan jaminan seperti itu. Apa ayatnya? Ditunjukkan selembaran kertas itu. Wa may yattaqillaha yaj'al makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Berapa ada? 1.000 dinar. Jadi situlah ayat ini dikenal dengan ayat 1.000 dinar. Karena potongan ayat Al-Falaq ayat kedua dan ketiga ini dihargai orang yang menjualnya dengan 1.000 dinar. Singkat cerita, tengah perjalanan ombak datang, pecah itu kapal. Orang ini yang hanya selamat, yang lain mati. Ini ditulis di dalam kitab. Masalah percaya atau tidak percaya itu kembali kepada keyakinan kita masing-masing. Yang jelas ini ilmunya ulama yang menjelaskan tentang sebuah kemuliaan dari ayat Al-Quran. Ombak selamat sampai ke pulau. Di pulau, Masya Allah, dapat seorang perempuan yang sangat cantik. Ternyata perempuan ini pun berdampak juga, dan dia diikuti oleh jin pantai. Gak bisa kemana-mana. Dia bercerita dengan laki-laki tersebut. Kata laki-laki tersebut, ya sudah, nanti kalau ada minum waktunya dan tempatnya jin itu selalu mengganggu Anda, tunjukkan kepada saya, nanti kita lihat. Ditunjukkan di dalam ruangan, dilihat dari kejauhan, betul ada jin. Melihat ayat 1.000 dinar, belajar ayat 1.000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Subhanallah. Hilang jin. Dan tak berhenti lagi. Ketika dia mendengar iklan, Allah memberikan harta berupa emas, perak, intan, berlian yang dia dapatkan di dalamnya. Ternyata benar-benar ayat 1.000 dinar ini sangat bermanfaat. Balik mereka ke desanya, akhirnya mereka hidup bahagia karena mereka menikah. Apa hikmahnya untuk kita para hadirin? Ayat-ayat Al-Quran itu sebenarnya memang mengandung banyak rahasia. Ya, banyak rahasia. Ada yang banyak diketahui oleh kita sebagai manusia, ada juga yang belum kita ketahui. Seperti ayat 1.000 dinar ini bisa dikatakan satu ayat yang memang benar-benar berkhasiat. Dan ulama kita juga menganjurkan setiap hari kalau bisa kita baca amalan ayat 1.000 dinar ini 7 kali. Tujuannya berapa? Yang pertama supaya kita mendapatkan rezeki yang halal. Yang kedua, rezeki yang tidak pernah disangka-sangka. Bapak-bapak sekalian, perhatian seorang guru haji tiba-tiba dikasih hadiah umroh. Padahal kalau dilihat dari tabungan tak pernah nabung. Kalau dari pekerjaan sepertinya mustahil untuk saat itu. Tapi karena beliau guru haji yang soleh dan takwa, maka diberikan rezeki layak tasik, tidak pernah diduga-duga. Kita ini secara umum sama dengan makhluk Allah yang lain, mendapatkan jatah rezeki yang sudah diangkat oleh Allah. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata yang hidup di atas muka bumi ini kecuali semuanya sudah ada rezekinya, termasuk kita. Maka rezeki yang tidak diduga-duga ini ada
adalah tambahan rezeki dari Allah. Spesial. Sama dengan orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu juga pernah disampaikan oleh Nabi SAW, Inna Allah takaffara di talibil ilm birizqihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rezeki bagi seseorang yang menuntut ilmu. Dikatakan oleh ulama yang mensyarahkan hadis tersebut, yang dimasukkan dengan jaminan rezeki kepada talabatul ilm, penuntut ilmu, itu rezeki yang khusus. Rezeki yang khusus. Semisalnya dia sudah dapat bulanan dari bapaknya, dari ibunya, pas mau makan, makan sama-sama, diajak sama kawannya. Ketika dia butuh, diberikan sama kawannya, dia ajak keluar sama kawannya, sehingga duit yang sudah dikasih sama orang tua itu tidak habis. Ini jaminan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu Subhanahu wa Ta'ala juga itu menyertai kita sebagai orang tua. Saya pernah cerita mungkin di sini atau di tempat yang lain. Saya punya jamaah orang sederhana. Bapaknya hanya dua gaul, tapi 4 anaknya, 2 laki, 2 perempuan, semuanya dibawa ke jauh. Pengeluaran biaya untuk anaknya itu per bulan 4 juta. Dan bulan satu, alhamdulillah, malah dikasih ujian semua. Betul, jaminan khusus yang Allah berikan bukan hanya untuk mereka menuntut ilmu. Orang tua pun yang bersyukur penuntut ilmu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi Allah, hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, dan hadis ini juga sering kita dengar. Sesuatu yang halal itu jelas, sesuatu yang halal itu juga jelas. Ada sesuatu yang sifatnya masih abu-abu, antara halal dengan haram, itu yang disebut dengan syubhat. Namun syubhat itu biasanya lebih mengarah kepada yang haram. Jangan syubhat itu lebih mengarah kepada yang halal. Jadi kalau kita bisa melihat pekerjaan kita sekarang, sumber rezeki kita sekarang, kalau kita yakin ini halal, jelas halal. Tapi kalau kita lihat pekerjaan, mohon maaf, ada yang ngajak kita bisnis, ada yang ngajak kita investasi, Anda harus teliti dulu. Jangan main asal ikut-ikutan. Nggak tahunya mohon maaf, bisnis judi. Banyak sudah dari korbannya. Kita lihat di tayangan media elektronik, media sosial, banyak saudara-saudara kita itu mohon maaf, bahasa kasar apa? Dibutakan dengan dunia. Dibilang akan bekerja, kerjanya luar negeri, pendapatannya sekian, semua dokumen akan diurus. Sampai di sana tetap berubah. Terus sampai judi. Dia bahagia di luar negeri, dapat kiriman 5 juta, dapat kiriman 5 juta, tapi sumbernya dari haram. Maka yang terakhir, di antara tanda kebahagiaan seseorang disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dapat rumah, dapat istri saudara, dapat pekerjaan di mana dia tinggal, dapat pekerjaan di mana dia tinggal, yang tempat untuk yang saleh dan saleh. Kalau Anda sudah melakukan 4 perkara ini, insya Allah Anda bahagia. Tidak perlu Anda itu bekerja di luar negeri, sebenarnya itu belum bisa memberikan kebahagiaan. Walaupun gajinya insya Allah 20 juta, 30 juta, belum. Ya, belum. Jadi